Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tsumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada liqa'u wa liqa' asasi fi madati al-fiqh ma'al kitab al-fiqhu al-muyassar fi daw'il kitabi wa sunnah. Ya, pada pertemuan yang ke-9 kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran fikih kita untuk ta'rifus shadaq, yaitu kemarin sudah ya, definisinya sudah. Kemudian kita nanti masuk pada masyru'iyatuhu, kemudian hukmuhu, ya, kemudian juga nanti hadduhu dan hikmah. Untuk tasmiyahnya ini pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya, kita masuk pada masyru'iyatu as-shadaq. Ya, al-aslu fi masyru'iyati as-shadaq al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Ya, al-aslu di sini maksudnya dalil. Ya, dalil di syariatkannya mahar, ya, itu ya ada di dalam Alkitab, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Hadis dan Al-Ijma'. Ya. Kama saya tibayanu fi al-kalam ala hukmi as-shadaq. Untuk dalilnya ini nanti ya keterangannya ada di pembahasan tentang hukum mahar ya yang berikutnya. Ya, berikutnya hukum shadaq, hukumnya ya. Apakah hukum mahar itu ya yajibu ala zauj daf'ul mal ya bi mujarradi tamamil aqli. Ya, hukumnya wajib ya. Wajib bagi siapa? Bagi seorang suami ya, bagi mempelai laki-laki ya untuk membayar ya harta ya, karena ini ya bi mujarradi ya, disebabkan hanya karena akadnya telah selesai ya, telah sempurna ya. Jadi ketika melaksanakan akad ya, itu nanti disebutkan sejumlah mahar ya, dengan ditentukan ya maharnya apa ya, dengan mahar ya sekian 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 ya. Ya, ini kewajiban bagi seorang laki-laki ya yang ingin menikahi seorang perempuan ya. Tidak dibalik ya, mungkin ada sebagian di daerah Indonesia ini dibalik malahan ya. Jadi istri yang memberikan ya. Tapi di dalam syariat Islam ya, itu seorang suami ya yang diberikan kewajiban untuk memberikan kepada istrinya. Wala yajuzu isqatuhu, tidak boleh digugurkan. Ya, dalilnya apa? Ini firman Allah Ta'ala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Ya, dan berikanlah ya di sini saduqatihin, yaitu mahar ya, mahar kepada perempuan ya, nihlatan. Ya, ini juga kemarin nama lain dari mahar ya, yaitu ya pemberian dengan penuh kerelaan ya. Dan berikanlah mahar kepada perempuan ya yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ya, An-Nisa ayat 4. Kemudian berikutnya ya dalil itu tadi dalil dari Al-Qur'an ya, dari Alkitab, kemudian al-an minas sunnah minal hadis an-nabawi. Ya, di sini ini hadis Sahal bin Sa'ad. Ya, ini hadisnya ada ini terpotong ya, maksudnya hanya diambil dari ini saja, dari sabda Rasul ini. Ya, dari sini sudah bisa disimpulkan ya hukumnya wajib. Ini hadis Sahal bin Sa'ad ya radhiyallahu anhu, qol atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ya, ini ada seorang perempuan ya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian perempuan ini ya berkata, inni wahabtu nafsi lillahi wa lirrasulih.
Ya, sesungguhnya aku ya telah menghibahkan diriku ya kepada Allah dan Rasulnya. Ini maksudnya ya, ini menghibahkan diri agar dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ma li fi nisa'i min hajah. Ya, aku tidak, ya intinya tidak memerlukan untuk menikah ya. Jadi ya untuk perempuan ini ya, ini tidak dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang dari sahabat yang berkata ya, yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya zawijniha, ya nikahkanlah aku dengan dia. Ya, kemudian beliau bersabda, qol a'tiha sauban. Ya, ini hadisnya lumayan panjang ya. Tapi dari dalil ini, dari beliau bersabda ini, ya berikanlah dia, ya ini sebagai mahar ya, ya sebuah pakaian, ya sebuah pakaian. Ya, kemudian di berikut ini nggak punya ya. Kemudian hingga apa ya, beliau bersabda walau khataman min hadid ya, iltamis walau khataman min hadid, tapi juga tidak ada. Kemudian dengan Al-Qur'an ya. Ya, itu tadi dengan fi'il amr ya, itu menunjukkan bahwasanya wajib ya. Ya, al-amru ya, siwatul amri taqtadi al-wujub. Kemudian dalil dari ijma ya, as-sunnah sudah ya, sekarang ijma, yaitu ajmal muslimun ala masyru'iyati as-shadaq fi an-nikah. Ya. Ini dalil dari ijma ya, kaum muslimin ya sepakat ya, para ulama ya sepakat akan disyariatkannya mahar di dalam pernikahan. Jadi tadi hukumnya wajib intinya ya. Kemudian yang berikutnya haddu as-shadaq ya, batasan mahar ya, batasan mahar. Batasannya berapa ya? Apakah harus sekian, maksimalnya sekian? La hadda li aqalli shadaq wala aktsarihi. Ya, ternyata tidak ada batasannya ya. Tidak ada batasan minimal ya mahar ya, dan tidak ada juga batas maksimalnya. Jadi bebas. Ya, intinya bagaimana? Fakullu ma sahha an yakuna thamanan aw ujratan sahha an yakuna shadaqan. Ya, intinya setiap yang bisa apa namanya berharga, atau setiap sesuatu barang ya, setiap barang yang berharga dan bisa dijadikan sebagai upah, maka bisa dinamakan dengan mahar ya, maka sah dijadikan sebagai mahar. Liqouli ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Ya, surah An-Nisa ayat 24. Ya, ini ayatnya ya lumayan panjang juga, tapi ini diambil dari sini saja. Ya, yaitu pada intinya di sini ya, bi amwalikum, anta batahu bi amwalikum, dan dihalalkan bagimu ya, selain perempuan-perempuan yang demikian itu ya, jika kamu berusaha untuk ya dengan mahar ya, dengan hartamu ya, ini nanti digunakan sebagai mahar untuk menikahinya. Ya, ini berusaha dengan memberikan harta ya. Jadi setiap yang dinamakan harta ya, ini bisa dijadikan sebagai mahar. Fa'at laqal mala ya, ini Allah Subhanahu wa taala memutlakkan harta ya, maksudnya harta secara umum. Ya, di sini disebutkan hartanya secara umum. Walam yuqaddirhu bihadin muayyan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kadar ya, tidak menentukan batasan tertentu untuk harta yang dijadikan sebagai mahar. Berarti kalau seperti ini, lafaz seperti ini, maka ini mutlak ya, maka ini umum ya. Pokoknya harta yang dinamakan dengan harta itu bisa sah dijadikan sebagai mahar ya. Kemudian di hadis Sahal bin Sa'ad tadi ya, di dalamnya ya beliau ya, ini di yang berikutnya ya, a'tiha walau khataman min hadid ya, berikanlah ia meskipun dengan cincin yang terbuat dari besi. Ya, dari sini disimpulkan
ya. Ya dari sini kan ini harta yang rendah sekali ya. Ini dalla ala hada, ya dalla hada ala jawazi aqalli ma yutlaq alaihi malun. Dari sini menunjukkan ya, di sini menunjukkan bahwasanya dibolehkannya ya harta ya, meskipun akol, meskipun bernilai sedikit ya, bernilai rendah, tapi masih dalam kategori harta, maka boleh dijadikan sebagai mahar ya, meskipun sampai itu tadi cincin yang terbuat dari besi ya, yang harganya rendah. Kemudian yang berikutnya dalil dari dibolehkannya maharnya itu banyak. Nah ini jika bisa ya, jika bisa ya, karena di antara hikmah mahar nanti disebutkan itu untuk memuliakan perempuan ya, tapi tidak harus ya, tidak harus ya, kalau bisa saja. Faqaulu ta'ala, ini dalilnya, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara. Ya di sini yang digarisbawahi qintar, yaitu wal qintar al mal al katsir. Ya, dan jika kamu ingin ya mengganti istrimu dengan istri yang lain, ya. Wa ataitum, dan sedangkan kamu telah memberikan ya dulunya ketika menikah ya, memberikan mahar kepada istri ini yang ingin diganti ini ya, dengan tadi ya harta yang banyak ya, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka janganlah kamu mengambil harta sedikit pun dari yang sudah diberikan tadi ya, mahar yang sudah diberikan kepada istri yang ingin diganti ini. Ya, dari sini disimpulkan boleh ya memberikan mahar dengan jumlah yang banyak. Nah, untuk kemudian masuk pada hikmah disyariatkannya mahar. Ya. Hikmahnya apa ya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mahar ini? Ya, mewajibkan kepada seorang suami untuk diberikan kepada istrinya, yaitu idharu sidqi raghbati zauj fi muasyarati zaujatihi ya muasyaratan syarifatan, yaitu menampakkan ya kejujuran ya seorang suami ya di dalam raghbah ya, raghbah fi muasyarah zaujati muasyaratan syarifatan, keinginan ya, menunjukkan kejujuran seorang suami ya, suami tersebut nantinya ya berkeinginan ya melaksanakan ya memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang mulia ya. Jadi dari mahar ini ya, ini bisa menunjukkan ya benarnya ya atau kejujuran ya seorang suami ya menginginkan ke depan nanti memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang mulia. Ya, wabina uhayatin zaujiyatin karimatin. Ya, ini hikmah lain. Ya, dan membangun kehidupan rumah tangga ya yang mulia. Ya, sebagaimana juga untuk hikmah lain, yaitu i'zazan ya an-nafi i'zazan lil mar'ah ya an-nafi sodaq i'zazan lil mar'ah. Ya, di dalam pemberian mahar ini ya, ini ada ya sebagai ya atau untuk memuliakan seorang perempuan, wa ikraman laha, dan untuk menghormatinya, wa tamkinan laha min an tatahayya li zawaj, dan menjadikan seorang perempuan ya ini siap untuk menikah ya, bima tahtaju ilaihi min libasin wa nafaqatin ya, dengan apa yang dia butuhkan ya, berupa pakaian dan nafkah ya. Jadi jika sudah mempunyai harta,
nantinya akan bisa untuk melaksanakan hubungan rumah tangga ya, keluarga ya, di dalam sebuah keluarga ya, yang baru. Kemudian berikutnya, mengapa mahar ini ya, ini diwajibkan kepada laki-laki. Ja'al Islam ya as-sodaq ala zauj. Islam menjadikan mahar itu ya diwajibkan kepada seorang suami. Kenapa? Raghbatan minhu fi ya siyanatil mar'ah min antam tahina karamataha fi sabili jam'il mal alladzi tuqaddimuhu mahran li ar-rajul. Ya, ini Islam ya menginginkan ya, dari ini tadi ya, mengapa Islam menjadikan mahar ya ini diwajibkan kepada seorang suami, bukan kepada istri ya. Ini Islam menginginkan menjaga perempuan ya, agar tidak merendahkan kehormatannya ya, ketika seorang perempuan mengumpulkan harta yang nantinya akan diberikan kepada laki-laki sebagai mahar pernikahannya ya. Ini jika dibalik, makanya Islam tidak seperti ini ya. Ini untuk menghormati seorang perempuan. Wa hadza yattafiqu ma'a al-mabda' at-tasyri'i, dan ini sesuai dengan dasar syariat ya, yaitu apa dasarnya? Anna rajul huwa al-mukallaf biwajibati an-nafaqah dunal mar'ah. Ya, bahwasanya seorang laki-laki dialah yang diberikan beban ya untuk ya berkaitan tentang kewajiban nafkah ya, bukan seorang perempuan ya. Jadi laki-laki ini yang diberikan beban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya ya, bukan istrinya ya, bukan seorang perempuan. Ya, sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.